Di India, sapi bukan sekadar hewan ternak. Ia adalah simbol kesucian, lambang ibu yang memberi kehidupan, dan bagian tak terpisahkan dari spiritualitas jutaan umat. Penghormatan itu begitu dalam, tertanam di hati masyarakat, hingga terwujud dalam undang-undang perlindungan yang ketat, sebuah kebijakan yang bagi dunia luar terasa begitu unik, bahkan membingungkan. Namun, di balik gambaran suci itu, tersembunyi sebuah paradoks yang pahit. Aturan yang menempatkan sapi di altar penghormatan justru melahirkan jutaan sapi liar yang terlantar. Mereka berkeliaran tanpa tuan, memicu krisis lingkungan, bentrokan sosial, bahkan kekerasan mematikan. Untuk memahami mengapa sapi dimuliakan sedemikian rupa, kita harus menelusuri akar sejarah dan budaya India yang telah bertumbuh selama ribuan tahun. Bagi mayoritas penganut Hindu, sapi atau Gaumata, ibu sapi adalah perwujudan kelembutan, kemurahan hati, dan kesucian. Dalam mitologi Hindu, sapi kerap dikaitkan dengan para dewa. Krishna misalnya, digambarkan sebagai gembala sapi yang penuh kasih, sementara Nandi, lembu jantan gagah, menjadi wahana Dewa Siwa. Di hampir setiap kuil Siwa, patung Nandi berdiri menghadap altar, menjadi pengingat betapa pentingnya hewan ini dalam keyakinan mereka. Penghormatan itu bukan hanya cerita dalam kitab suci, ia hidup dalam keseharian. Di desa-desa, keluarga Hindu tradisional kerap memelihara satu ekor sapi sebagai bagian dari keluarga. Mereka diberi nama, dihias dengan bunga di hari-hari istimewa, dan didoakan demi keberkahan rumah. Susunya dianggap emas putih yang diolah menjadi mentega, keju, dan berbagai makanan pokok. Bahkan kotoran dan air kencingnya dimanfaatkan. Kotoran kering untuk bahan bakar dan pelapis lantai. Air kencing untuk ramuan pengobatan tradisional Ayurveda. Dari ranah budaya, kesakralan sapi melangkah ke ranah hukum. Pasal 48 Konstitusi India menjadi fondasi moral bagi negara-negara bagian untuk melarang penyembelihan sapi. Hingga 2025, lebih dari 20 dari 28 negara bagian menerapkan aturan ketat. Di Gujarat, pelanggar bisa dihukum penjara seumur hidup. Di Haryana dan Maharashtra, ancaman 10 tahun penjara ditambah denda besar siap menanti. Bahkan, sekadar memiliki atau mengangkut daging sapi secara ilegal dapat membuat seseorang dipenjara. Bagi negara-negara barat, hukum ini terasa tak biasa. Di luar India, perlindungan hewan biasanya menyasar semua spesies dengan fokus pada pencegahan kekejaman. Di India, hanya satu hewan yang ditempatkan pada perlindungan mutlak bukan demi alasan ekologis, melainkan karena alasan religius dan budaya. Hal ini memicu perdebatan. Sejauh mana negara sekuler dapat memberlakukan hukum berbasis ajaran agama tertentu? Kritik datang dari kelompok minoritas Muslim, Kristen, Dalit, dan suku-suku asli yang secara tradisional mengonsumsi daging sapi atau menggantungkan hidup dari industri daging dan kulit. Mereka melihat aturan ini bukan hanya mengganggu mata pencaharian, tetapi juga membuka jalan bagi diskriminasi. Realitas pahitnya kini terlihat di jalanan. Sapi-sapi yang dulunya dipuja, kini berkeliaran tanpa tuan. Menurut sensus ternak terakhir, ada sekitar 5 juta sapi liar di seluruh India. Mereka merusak ladang, mengais sampah, menelan plastik, dan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Akar masalahnya sederhana namun rumit. Larangan penyembelihan memutus siklus ekonomi petani. Dahulu, sapi yang tua atau tak lagi produktif dijual ke rumah potong, dan hasilnya digunakan untuk membeli ternak baru. Kini, pilihan itu tertutup. Petani miskin tak mampu menanggung biaya pakan dan perawatan sapi yang tak lagi menghasilkan, sehingga banyak yang melepasnya ke alam. Di pedesaan, gerombolan sapi liar adalah momok. Mereka bisa menghabiskan tanaman semalam, memaksa petani berjaga sepanjang malam,
Di beberapa daerah, frustrasi memuncak petani menggiring sapi-sapi itu ke kantor pemerintah sebagai bentuk protes. Di kota, masalahnya tak kalah pelik. Sapi-sapi ini memakan apa saja yang mereka temui di tumpukan sampah. Dokter hewan kerap menemukan kilogram plastik, paku, dan logam di perut mereka. Ribuan kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahun akibat tabrakan dengan sapi di malam hari. Meski beberapa daerah mencoba menempelkan stiker reflektif pada tanduk mereka, namun sisi tergelapnya adalah kekerasan. Perlindungan sapi memunculkan kelompok Gaurakshak, penjaga sapi yang kerap bertindak di luar hukum. Mereka memeriksa truk, menyerang pengemudi, bahkan membunuh orang yang mereka curigai menyelundupkan atau menyembelih sapi. Korban terbanyak berasal dari kelompok Muslim dan Dalit. Antara 2015 dan 2018 saja, sedikitnya 44 orang tewas akibat serangan ini. Ironisnya, di tengah pelarangan ketat, India tetap menjadi produsen susu terbesar di dunia dan produsen daging sapi termasuk kerbau terbesar kedua. Industri kulit, perdagangan lintas perbatasan, hingga pasar domestik semuanya terguncang. Pedagang kehilangan pasokan, harga daging kerbau melonjak, dan jalur penyelundupan ke Bangladesh yang dulu sibuk kini sepi. Bagi dunia luar, situasi ini tampak seperti simpul kusut yang sulit diurai antara iman, budaya, dan ekonomi. Niat mulia untuk melindungi sapi telah menciptakan masalah baru. Jutaan hewan yang tak tersentuh secara hukum, tetapi juga tak terurus secara nyata. Mereka berada di persimpangan ganjil, suci di mata agama, tetapi tak berdaya di jalanan.